Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Baik, saya akan berbagi bagaimana pengisian pengelolaan kinerja guru yang ada di platform Merdeka Mengajar ataupun PMM, yang mana kita tahu di tahun 2024 ini pengisian penilaian kinerja langsung melalui PMM ataupun platform Merdeka Mengajar. Kalau di tahun 2023 kita mengisi penilaian kinerja melalui aplikasi kinerja milik BKN. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja demonstrasikan bagaimana mengisi penilaian kinerja di platform Merdeka. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita tulis di pencarian platform Merdeka Belajar. Oke ini. Langsung pilih yang di atas ini platform Merdeka Belajar, langsung klik saja. Oke, nah di sebelah kanan atas ini ada buka PMM warna biru, langsung saja kita klik. Oke, masuk di sini Bapak Ibu masuk. Nanti masuknya ini menggunakan email ID belajar ya Bapak Ibu. Oke, ini saya sudah ada. Ini oke, klik. Oke. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah masuk. Nah, di dalam ini ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja. Nah, ini ya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja ini ya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Baik, langsung klik saja. Oke, Bapak Ibu, ini kebetulan saya sudah ngisi, jadi tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu baru mengisi, nanti akan ditampilkan profil. Silakan dicek, kalau sudah cocok tinggal di-okekan. Kalau memang belum, mungkin nanti bisa diubah melalui Dapodik ataupun melapor ke Dinas Pendidikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada lanjut rencana kinerja. Jadi sebelum kita lanjut, kita isi perencanaan terlebih dahulu. Kalau pengelolaan kinerja terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Baik, kita lanjut saja di lanjut rencana kinerja. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi, di bulan Januari ini kita masih tahap perencanaan ya Bapak Ibu, perencanaan. Baik, yang tahapan perencanaan kinerja ini terdiri dari 5 tahapan. Pertama, praktik pembelajaran. Kedua, pengembangan kompetensi. 3, tugas tambahan. 4, perilaku kerja. 5, rangkuman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa indikator yang bisa kita pilih. Nah, di sini kayak punya saya ada beberapa indikator yang berwarna kemerah-merahan dan juga yang kehijauan. Nah, kita pilih yang berwarna kemerah-merahan, itu berarti yang harus kita benahi. Pilih saja salah satu yang kita dahulukan melalui pertimbangan, melalui rapat bersama dengan kepala sekolah, majelis guru, yang mana ingin kita tentukan. Nah, di sini juga ada nih rapot pendidikan. Rapot pendidikan ini kita klik, coba kita klik di sini. Nah, di sini ada cukup, baik, cukup ya. Oke, berarti manajemen kelas dengan metode pembelajaran yang perlu kita benahi. Baik, kita kembali. Nah, jadi ini manajemen kelas tadi sama metode pembelajaran yang perlu kita benahi. Tapi cukup kita pilih salah satu saja dulu, yaitu ini penerapan disiplin positif ya Bapak Ibu. Kita klik penerapan disiplin positif, lanjut ke pengembangan kompetensi, praktek pembelajaran sudah, lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, ini sudah masuk ke tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini Bapak Ibu, pengembangan kompetensi. Jadi, kita diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Ya, berdasarkan Perdikjen GTK nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023. Jadi minimal 32 poin Bapak Ibu yang ingin kita capai dalam satu semester. Bagaimana cara mencari 32 poin tersebut? Nah, di sini kalau saya kan di sini tulisan 88 poin. 80 poin karena saya isi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 rencana hasil kerja yang ingin saya capai. Jadi untuk mencapai ini kita tentukan saja Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan kita. Bisa jadi setiap orang itu sama, bisa jadi setiap orang itu berbeda. Karena sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu
Yang penting bagaimana bisa mencapai 32 poin itu minimal. Ya Bapak Ibu, contoh yang sederhana yang saya ingin kasihkan. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu, ini saya hapus. Saya hapus dulu, saya hapus. Oke, saya hapus. Nah, baik Bapak Ibu, ini jadi 0, 32 poin merah ya. Saya pilih, kita ambil saja di sini misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran partisipasi kegiatan seminar lokakarya, konferensi, simposium. Nah, di sini. Nah, satu kali kegiatan itu berupa bukti dukung satu sertifikat. Satu sertifikat itu dapatnya 4 poin. Kalau kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan lain-lain. Nah, ini kalau satu kegiatan. Kita lihat di atas ini. Sudah total 4 poin. Berarti kurang 28 poin. Nah, kita kalikan saja. Ini bisa sampai 6 kali kegiatan. Atau misalnya kita 5 kali kegiatan lah yang ingin kita capai dalam 1 semester. Sudah 20 poin, berarti masih kurang 12 poin. Oke, kita tambahkan lagi. Apa lagi? Nah, selanjutnya di sini misalnya yang saya contohkan yang sederhana saja buat Bapak Ibu dulu ya. Misalnya di sini. Nah, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik diselenggarakan komunitas belajar. Nah, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sekolah kan punya kombel tuh. Nah, kombel itu bisa dimaksimalkan, dilaksanakan kegiatan yang sifatnya berbagi praktik baik dalam setiap bulan mungkin 1 kali atau 2 kali. Nah, nanti sertifikatnya bisa diteken oleh ketua kombel, mungkin bisa dia mengetahui juga kepala sekolah. Poinnya 4 juga. Kalau kita bikin di sini dalam 1 semester 4 kali, berarti dapat 16 poin. Kita lihat di atas ini. Sudah 36 poin. Berarti sudah melebihi 4 poin. Sudah cukup Bapak Ibu. Nah, misalnya kita di sini kita yang di atas tadi kita jadikan 4 sajalah juga misalnya kan. Nah, jadi pas 32 poin. Berarti sudah memenuhi ambang batas yang ingin kita capai dalam 1 semester ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau menambahkan lagi, misalnya Bapak Ibu sedang pendidikan guru penggerak. Nah, pendidikan guru penggerak itu tinggi poinnya 128 poin ya Bapak Ibu. Nah, berarti kita sudah mencapai di sini 160 poin ya Bapak Ibu ya. Lalu mau ditambah lagi misalnya, contohnya saya misalnya di sini, saya di sini sebagai Bapak Ibu misalnya, nah di sini Bapak Ibu misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK. Nah, Bapak Ibu mungkin ada nanti akan mengikuti pelatihan atau BIMTEK atau ataupun yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Jadi poinnya itu misalnya 1 semester ini Bapak mungkin menjadwalkan 1 kali lah mengikuti BIMTEK ataupun pelatihan. Dapat juga poinnya 8. Berarti kalau kita totalkan sudah 168 poin. Misalnya nih guru penggerak, nggak mungkin Bapak nggak ikut guru penggerak, ya udah kita hapus saja misalnya di sini tadi ya. Oke, hapus. Nah, ini menjadi 40 poin. Kita tambahkan lagi. Misalnya Bapak Ibu sebagai ada nanti di sini sebagai, nah misalnya Bapak Ibu sebagai narasumber berbagi praktek baik ya Bapak Ibu terkait IKM. Misalnya saya memberikan berbagi praktek baik sebagai narasumber terkait IKM, maka saya dapat 8 poin. Kalau seandainya 2 kali kegiatan, maka saya dapat 16 poin. Kita lihat di atas, sudah berapa poin? Sudah 56 poin. Nah, 56 poin ini sudah melebihi ekspektasi ataupun target yang ingin kita capai. Oke, jadi nomor 4 ini bisa Bapak Ibu ikuti, nomor 3 juga bisa Bapak ikuti. Sesuaikan saja kemampuan Bapak Ibu. Ini kan sudah 32 poin. Mungkin yang sederhana itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar, lokakarya,
konferensi simposium. Dalam artian kita sebagai peserta. Kalau kita 4 kali mengikuti seminar dalam kurun 6 bulan ini, maka kita sudah dapat 16 poin. Lalu kita punya kombel di sekolah juga. Kita melaksanakan kegiatan kombel di sekolah. Maka kita juga 4 kali lah misalnya kita dalam 1 semester. Maka dapat 16 poin. Maka sudah 32 poin. Lalu lagi di sini ada juga ini, apa namanya? Bapak Ibu sebagai ketua kombel misalnya. Nah, ketua kombel itu juga tinggi poinnya ya Bapak Ibu. Di sini ketua kombel itu, nah, di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan. Jadi, ketua kombel yang mampu menggerakkan komunitas tersebut, dia mendapatkan 36 poin. Langsung dapat 36 poin. Tapi, dengan catatan dia bisa membuat 3 kegiatan dalam 1 semester itu. Maka, bukti dukungnya berupa sertifikat, yaitu 36 poin. Nah, kalaupun Bapak Ibu bukan ketua kombel, oke, kita hapus saja. Kita gunakan ini saja yang sederhana. Poin nomor 1 ini, poin nomor 2 yang ini. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke tugas tambahan. Oke, tugas tambahan ini Bapak Ibu. Tugas tambahan ini misalnya nih, Bapak Ibu pengurus TPPK yang baru dibentuk Satgas kemarin. Nah, ini sudah 1 kegiatan, bukti dukungnya apa? Surat tugas, ya. Lalu Bapak Ibu misalnya bendahara BOS, ya udah Bapak masukkan juga SK bendaharanya, ya. Lalu lagi Bapak Ibu misalnya ini rata-rata kita punya tugas tambah sebagai guru piket ya, ya udah kita masukkan juga. Nanti bukti dukungnya berupa SK piket. Oke, ini sudah. Lanjut ke perilaku kerja. Oke, perilaku kerja ini di sini kita pilih Bapak Ibu, sesuaikan saja yang mana menurut kita. Oke, nah kita sesuaikan saja. Oke, nah ini banyak Bapak Ibu, tinggal kita sesuaikan saja. Oke, baik Bapak Ibu, kita sesuaikan saja. Oke, ini kita sesuaikan saja ya Bapak Ibu, loyalitas. Oke, menghindari. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita sesuaikan, kita cek sampai semua terisi. Nah, ini ada yang belum terisi. Oke, ini sudah hitam, kita lanjut saja. Nah, oke, kalau sudah sampai di sini, lanjut ajukan rangkuman. Oke, ini rangkuman apa yang kita isi tadi, langsung dia masuk ke rangkuman. Ini rencana kerja kita ada 2 ya. Ini 1 dan 2. Jadi 1 rencana kerja ataupun rencana hasil kerja nantinya, ini 1 kegiatan. Oke, nah ini Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tugas tambahan. Jadi rangkuman dari hasil apa yang kita isi tadi. Nah, tinggal kita lanjut ajukan. Maka kalau sudah kita lanjut ajukan, nanti akan masuk ke akun kepala sekolah. Tinggal kepala sekolah mengecek sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, tinggal disetujui oleh kepala sekolah. Ya, sebelum kita okekan lanjut ajukan, kita cek dulu apa yang mau kita ubah. Kalau memang sudah oke, baru kita lanjutkan. Ini kebetulan saya belum isi lanjutkan. Karena nanti mau didiskusikan lebih lanjut bersama rekan-rekan dan kepala sekolah. Mungkin baik Bapak Ibu, itu saja berbagi praktek baik dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang kurang paham, nanti bisa kita tanyakan bersama-sama. Oke, sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.